Kalau kau bisa jadi Tuhan, kalau kau jadi Tuhan yoga, yoga, kita lagi uji kecerdasan manusia atau Tuhan yang lebih cerdas nih ya? Ah, si yoga menjauh dia. Nah, Apa? kalau kau jadi Tuhan, ya kan? Kau butuh nggak darah untuk apa? Butuh kau nggak sesuatu untuk mampu mengampuni gitu? Kalau kau jadi Tuhan, tapi kau bisa segala-galanya. Butuh kau nggak sesuatu? Kalau kau Tuhan nih, kau nggak pernah Darah. lapar, ya butuh nggak kau? Iya. Buat apa aku darah? Emang aku Dracula? Oh iya juga Bukan ya. Draculanya aku. Betul. Oh ya udah berarti kadang-kadang lebih pintar kita manusia ya daripada Tuhannya orang-orang Kristen ya. Ya, Ya, itulah. ya, dia Itulah. pakai ngerti. Jeff. Kalau ngerti pasti Jeff. potong. Oh, Jeff. 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 Woi, Ya, ya, ya. siapa Yesus? Tuhan, Siapa Bapak? bapaknya, bapaknya Yesus. Siapa Prasetya Roh kemana dia? Kudus? Ada lagi Gimana? absen. Siapa Roh Kudus? Jeff? Ya sebentar dulu si yoga dulu tuh. Lagi absen kan Siapa Roh Allah, Kudus, Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, anak murid. Nah, murid kita lah. Oh, yaudah sama Prestia aja lah aku bertanya. Prestia, siapa Yesus? Tuhan, Allah, Siapa Bapak? Allah, Oh, Bapak Allah. Siapa Roh Kudus? Allah juga. Allah. Berarti Allahmu tiga kan? Enggak dong, satu lah. Allah Bapa, Satu. Siapa yang Allah berkuasa Anak, itu? Allah Roh Kudus. Ya, Allah Bapa, Oh, Allah Anak, Allah mantap Roh Kudus. kali kau kalau kayak gitu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berarti ada nenek tua kakek tuan kau buat. Oh, kan sama, satu jajar itu. Mana bisa itu? Bang Yoga, Enak Bang Yoga, ngomong. Bang Yoga punya suara Udah kan? jangan lari-lari kemana-mana dulu. Udah jangan Nah, udah. Bang, suaranya Bang Yoga itu Bang Yoga bukan? Udah. Mana ada suara si yoga adalah yoga, ada aja kau. Lah, makanya aku tanya, suaranya Karifa itu Karifa bukan yang ngomong? Bukan lah, Oh, Bukan suaranya Karifa bukan Karifa yang ngomong. bukan Jadi lah. kalau aku dengar suara itu bukan suaranya Karifa. Jangan kau pertanyaan di awal kau ganti pertanyaan kedua. Pertanyaanmu di awal adalah Ya udah ngomong apakah langsung sama suara Udi dulu. Tunggu, ini kalian melakukan Ngomong penipuan. sama Udi dulu. Kalian melakukan penipuan. Oh, enggak. Karifa, Sesuai apa suara yang kami Karifa bilang ada kok. enggak? Saya ini bukan orang botol. Saya dengar tadi. Iya, Karifa, saya kan juga mengikuti dengar Karifa dulu. aja. Kau bilang gini tadi, Karifa, suara Karifa apakah Karifa? Bukan. Oh, jadi suara Karifa bukan dari Karifa. Botol, ya. Dari saya tidak sama dengan yang dari saya adalah saya. Tolong bisa bahasa Indonesia enggak? Udahlah, jangan. Betul, Maaf. betul. Udah, enggak apa-apa. Logikamu cetek enggak apa-apa. Nggak Kita apa-apa, saya kembali. ngikutin, Lukas 7. Yang dari Allah bukan berarti dari Allah, gitu ya. Yang dari Karifa bukan berarti Karifa. Artinya Karifa bisa beda dengan Yo, Karifa. ya. Nah, Iya, bukan Karifa beda dengan Karifa apa ini? Nah, itu Hidung, tadi suara. upilmu dari lubang hidung enggak? Upilmu dari lubang hidung? enggak, Apakah upil kan adalah bahasnya hidung? kita kan tadi Air bahasnya ludahmu tentang apakah suara. dirimu? Bukan cuma suara darimu. Air ludahmu apakah kamu? Air ludah itu dari kamu. Taimu dari kamu. Iya, apakah tai adalah kamu? Udahlah, jangan rendahkan harga diri manusia lah depan saya, Prasetya. Dengan itu aja pun kau nggak paham. Balik ke ayat tadi. Ya, Coba. ini artinya diskusi ini kan mau dirancang sesuai apa yang maunya kakak nih. Loh, bukan maunya Sedangkan saya. kita Kenapa nggak dibahas yang tadi? Lukas tadi kenapa nggak jadi dibahas? Darah Boleh, siapa yang tertumpah? Darah siapa yang tertumpah? Darah Silakan Yesus jawab. lah. Mana Darah kapan juru Yesus selamat. menumpah? Mana Yesus menumpahkan darah di situ? Ya Yesus kan pada saatnya nanti dia mati, Kak. Loh, kenapa dosanya udah diampuni dulu sebelum darah tertumpah? Ini gimana Tuhanmu ini nggak konsisten ini? pada saat dia mengampuni Wah, manusia si katanya dia perempuan mengampuni itu, harus tertumpah darah. Tapi ketika mengampuni karena perempuan itu banyak berbuat kasih. Pertanyaan saya, ketika dosa perempuan itu diampuni, darah siapa yang tertumpah? Itu yang saya tanya. Kau bilang darah Yesus. Kapan darah Yesus tertumpah pada waktu itu? Kok kalian ini merusak peradaban, tau nggak? Menipu kerjaan waduh, kalian. hebat sekali. Iya, Enggak. menipu kalian. Yang bisa Pertama, mengampuni. saya tanya. Saya tanya, Enggak, kalau mana darah kita siapa boleh yang nggak tertumpah? bicara, Kak? Aku boleh nggak izin bicara? Ya, tapi 5 jangan menit nggak menipu. sampai kali. Silakan, Enggak, jangan enggak, menipu. enggak. Jangan menipu. Ya, oke. Ini dalam pemahaman yang saya mungkin Bang Jeff, halo. Monitor Bang Jeff. Kau Coba diam lah, nanti kau kita nanti. disamakan ya Bang Jeff ya. Kita disamakan ya. Apakah sama pemahaman saya dengan Bang Jeff nih? Jadi gini, yang namanya dalam kami ini konsep keselamatan itu butuh juru selamat. Kenapa? Karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Yang namanya juru selamat itu, untuk juru selamat manusia ya harus dalam bentuk manusia. Siapa yang Problemnya mengharuskan? adalah
Saya tanya dari tadi nggak dijawab. Siapa yang mengharuskan? Kalau nggak ada data, berarti kalian yang mengharuskan Tuhan kalian mati ya. Berarti Tuhan kalian itu patuh kepada kalian ya. Bukan. Ya udah, Tuhan mana? itu sayang sama manusia, Kak. Iya, mana dalilnya Tuhan sayang sampai mau mati buat kalian? Coba, saya Bahkan minta nggak data. cuma saya, dia aja sayang sama Saya Kak Rifa. minta data. Mana Tuhan pernah berkata bahwa dia saking sayangnya mau mati demi kalian? Data. Saya minta data dari tadi kok. Laki-laki dari rahim tubuh seorang perempuan. Saya minta data di mana Tuhan saking sayangnya sama kau Jeff sampai dia mau mati untuk kau. Datanya yang ku minta kau. Iya, saya di dalam yang saya apa Mana baca yang saya berapa kau baca. Dengar teman-teman ya, sudah kabur satu tema ya. Tema dalam Lukas pasal 7 tadi saya tanya, ketika Yesus mengampuni perempuan sundal itu, darah siapa yang tertumpah? Lihat tipuannya. Dia bilang darah Yesus. Padahal Yesus waktu itu hidup, nggak ada, Yesus nggak lagi ngegorok dirinya. Yang bisa mengampuni itu Yesus sebagai Tuhan, Kak. Iya, tapi kan kau bilang kalau Yesus mengampuni harus tertumpah darah dulu. Tuhanmu nggak bisa mengampuni tanpa darah dulu. Kau bilang Tuhanmu bisa mengampuni, sementara kau sendiri percaya Tuhan kau tidak bisa mengampuni tanpa darah. Darah Ini itu untuk kontradiksi penebusan, loh. Kak. Oh, Ya, darah itu untuk siapa? menebus. Darah siapa yang Darah menebus Yesus untuk perempuan? Ya menebus. udah, darah siapa yang menebus perempuan itu? Darah itu untuk menebus pada saat Darah siapa yang menebus perempuan itu waktu dosanya diampuni? Darah siapa? yang bisa mengampuni itu Tuhan. Dia Tuhan ditebus. mengampuni. Iya, Tuhan mengampuni. Iya, Bisa nggak Tuhan mau mengampuni tanpa penumpahan darah? untuk menebus supaya kita bisa bersama lagi. tidak Tuhanmu itu mengampuni tanpa penumpahan darah? Tuhanmu nggak perlu menumpahkan darah untuk bersama manusia, atau dia bisa jadi manusia kok untuk bersama-sama Tuhan, bersama-sama manusia. Apa Nih, dalilnya? Apa loh, dalilnya? buktinya Tuhanmu ada di dunia bersama manusia kan? Ya, supaya manusia selamat, konsep kekristenan dia harus jadi manusia dulu. Kak. Iya, siapa yang mengharuskan dia jadi manusia untuk selamat? Siapa yang mengharuskan? Tuhan. Berarti Tuhan mana mau. datanya? Mana datanya? Mana dia mau mengatakan saya mau jadi manusia? Mana dalilnya kalau dia mau jadi manusia untuk menyelamatkan kau? Kok kalian betul-betul Tuhan suka hati kalian ya? Kalian selama ini yang ternyata membuat rekayasa ini ya. Bahwa kalian yang menjadi Tuhan mati ya. Data. Tunjuk, baca. Di mana di situ Tuhan mau mati buat kau? Baca sendiri ya, saya tuju. Bacalah, kok saya pula yang baca. Berarti teman-teman Di saya perhatikan berapa, ya. Bang? Berarti selama ini Tuhan harus, Tuhan wajib, Tuhan nggak bisa ampuni. Itu adalah mereka sendiri teman-teman. Tuhan bikinan Paulus dan orang Kristen. Jadi mereka lah yang selama ini mendikte Tuhannya. Tuhan harus mati karena Tuhan menyelamatkan manusia. Karena kalau nggak menjadi manusia Tuhan nggak bisa. Nabi bernubuat. Fandi, mending si Jeff turunkan aja lah. Ini orang nggak sopan Apa, banget. takut? Kita lagi Kalau iya, aku turun, jijik. dia turun ya. Jijik. Ya udah, turun kalian kedua aja nggak apa-apa. Kami nggak butuh orang botol. Makin rusak peradaban gara-gara kalian. Bukan Aku kita tidak- mengatur-atur Tuhan, Kak. Justru karena dia Ya sudah berbuat makanya seperti kalau itu gitu sama mana kita. datanya? Yaudah, mana datanya kalau gitu? Baca yang Kapan saya Tuhan? tunjukkan. Aduh Pandi, tolonglah Pandi, turunkan lah. Aku nggak bisa nurunin si Jeff ini loh. Geli kali aku nengok orang lagi ngomong potong-potong. Mending sama si Prasetya aja kita ngomong. Nggak bisa, ini dia mengganggu dia dari tadi, dia lari-lari. Silakan Prasetya, tunjukkan data di mana Tuhanmu pernah bilang dia mau jadi manusia. Kalau nggak ada, jangan jadi Tuhan kalian. Kalau tidak ada dalilnya, artinya fix kalian yang membuat Tuhan sendiri. Kalian yang merancang bahwa Tuhan harus mati untuk kalian. Nah, inilah Tuhan takluk kepada perintah manusia nih. Nah, teman-teman perhatikan ya. Perhatikan ya. Tuhan harus jadi manusia. Tuhan nggak bisa memaafkan kalau dia nggak jadi manusia. Ini Tuhan buatan mereka, Tuhan buatan pagan. Ini dia. Ini yang kita saksikan. Kecuali memang mereka punya dalil kitab sucinya. Tuhannya pernah bilang, saya mau jadi manusia untuk menyelamatkan kalian. Karena kalau saya nggak jadi manusia, saya nggak bisa. Kita nggak mau terlibat dengan asumsi ya guys. Nggak akan jumpa kalian datanya. Mana pernah Tuhan Bani Israel pengen jadi manusia? Mau ke lubang semut pun kalian jadi nggak ada. Itu nggak ada. Kalian ada-adakan ayat itu. Karena kalian
memang ajaran kalian itu konsekuensinya merendahkan Tuhan, seolah kalian Tuhan nggak bisa loh kalau nggak jadi manusia. Siapa bilang? Berarti Tuhan kalian Tuhan yang tidak punya kemampuan. Ngeri kali nih. Makanya aku bilang, mending kalian Tuhan kan si Yoga aja dong. Punya rencana dia, lebih keren lagi rencananya. Cipandi lagi, tinggal dijentikkan jarinya kalau dia Tuhan. Mending nuhanin si Pandi aja lah. Iya, dari tadi dia bilang, Tuhan tidak, kalian ikutin Paulus, kata Paulus, Tuhan tidak bisa mengampuni tanpa menumpahkan darah. Tapi pada faktanya Paulus berdusta karena Yesus mengampuni perempuan sundal tanpa penumpahan darah. Itu loh. Tap layar guys, ada korun nanti guys. Iya, ngeri kali guys. Kayaknya harus pakai masker, nggak bisa kena debu hidung aku nih. Nak kutuk kau itu. Diam kau. Sudah, menurut kau juga. Apa lagi? Menurut kau, kayak mana Tuhan yang kayak gitu, layak nggak dituhankan menurut kau? Ya tidaklah. Bagaimana dia layak dituhankan? Sedangkan dia aja berdoa kepada Tuhan. Ada Tuhan berdoa kepada Tuhan. Ya, selamat malam Pak Pendeta Jerry Bulolo. Selamat bergabung. Silakan Uni sama Pak Pendeta. Kemute. Ya, saya tunggu nih. Malam. Ya, Pak Pendeta Jerry, silakan. Selamat malam. Malam Pak Ibu Pendeta. Uni. Ya, jadi Pak Malam. Ya, jadi Pak Pendeta, tadi kedua jemaat Anda yang sudah kabur, yang satu saya kick karena nggak berhenti bicara, yang satu udah kabur. Saya cuma satu pertanyaan, Pak. Pertanyaan ini muncul dari doktrin orang Kristen yang mengatakan, yang diajarkan oleh Paulus dalam kitab Ibrani, Tuhan tidak bisa mengampuni tanpa penumpahan darah. Apakah itu betul, Pak? Silakan dijawab dulu, Pak. Iya, benar. Nah, waktu perempuan sundal yang diampuni oleh Yesus dalam kitab Lukas pasal 7, kata Yesus di situ, dosanya yang banyak itu telah diampuni karena dia banyak berbuat kasih. Pada waktu itu darah siapa yang tertumpahkan, Pak, sehingga dosanya terampuni? Lukas pasal 7 ya. Ya, Darah Yesus. kapan Yesus darahnya tumpah waktu itu? Dia masih hidup, belum mati kok. Iya, jadi boleh saya jelaskan? Silakan, Pak. Ya, kalau berbicara konteks Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke berapa yang tadi ya? Ayat 47 ya. Saya akan bacakan, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Jadi yang membuat dosanya diampuni jelas darah Kristus, dan dia ketika beriman demikian, Tuhan Yesus Darah sendiri siapa, berkata, Pak? Darah Kristus yang mana nih? Saya Yesus bingung yang nih. akan digenapi. Ya akan digenapi nanti karena memang ini lagi Oh, berarti belum tertumpah darahnya pada waktu itu, tapi sudah diampuni. Iya, makanya dengan dia jelas ketumpah dulu darahnya. Gimana sih prosesnya? Yesus ini programnya gimana sih ceritanya, Pak? Program Yesus Jadi, ini gimana? Coba. untuk Dia kita bisa akan menemukan terampuni. jawabannya di ayat yang ke-50. Tetapi Yesus berkata Gimana nih kepada programnya perempuan nih? itu, jadi tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat.
Jadi Berarti kuncinya yang di sana menyelamatkan dia ketika apa? Yesus Kristus, karena darah Kristus akan tercurah Loh, untuk Pak, menebus dosanya nanti di atas kayu salib. dosa darah itu tercurah itu gunanya untuk apa? Darah tercurah itu untuk apa? Untuk menebus sikap iman ini. Kalau Iya, diperhatikan kan Yesus konteksnya. bilang gini nih, dosamu telah diampuni Iya. karena kamu banyak berbuat kasih. Pada waktu itu dosanya sudah tertebus belum, Pak, perempuan itu? Dosanya sudah diampuni sekalipun Nah, darah Yesus kalau belum tercurah. Oke, ya udah kalau gitu ngapain darah Yesus tercurah? Katanya nggak bisa diampuni kalau tanpa darah. Ini gimana Yesus nggak jelas nih pelin-pelan nih? Katanya nggak bisa terampuni kalau nggak ada darah. Sekarang bisa mengampuni tanpa darah. Ini maunya gimana Tuhan kalian ini? Serius, bingung saya. Oke, saya Yesus tanggapi ya. Lihat aja Yesus nih kadang ya. Iya, saya tanggapi lebih dalam. Silakan. Jadi kalau kita berbicara mengenai dosa, maka dikatakan di dalam perjanjian lama tidak ada pengampunan tanpa darah, karena darah itu berbicara mengenai nyawa, ya. Makanya di dalam konteks perjanjian lama, ketika itu dilaksanakan dalam ritual keagamaan itu bayang-bayang bagaimana nanti Yesus Kristus akan menggenapinya di perjanjian baru. Apa maksud bayang-bayang itu, Begitu. Pak? Gambaran. Maksud gambaran itu Gambarannya. apa? Nggak ngerti saya. Maksudnya gambaran itu gimana? Jadi Maksudnya waktu ece-ece perjanjian ya, ece-ece gitu. Jadi ketika Tuhan Tidak, kasih tidak, hukum, kalian diampuni bayang-bayang. dosanya kalau iya bayang-bayang itu apa maksudnya? Maksudnya gini nih, di imamat kan dibilang gini nih. Kalau kalian berbuat dosa, maka kalian harus kurbankan hewan. Jadi dosa kalian diampuni. Ternyata itu cuma ece-ece doang, nggak asli diampuni. Bayang-bayang semu ternyata. Jadi orang yang beriman di dalam perjanjian lama, khususnya ada beberapa itu kan jelas dikatakan seperti Elia, ya Nuh, ya Henok, dan mereka percaya kepada Allah yang merupakan pribadi pencipta langit dan bumi. Ya sekalipun Yesus Kristus belum mengorbankan dirinya, belum turun ke dunia, tetapi akan digenapi nanti di dalam perjanjian baru. Nah, mereka sudah masuk dalam golongan diselamatkan oleh. Berarti mereka sudah diselamatkan tanpa Yesus harus mati? Tidak, karena mereka beriman kepada Allah. Iya, mereka selamat yang nggak akan karena menggenapi, yang akan menggenapi bayang-bayang penumpahan Nih nggak darah yang ngerti telah lagi nih dilakukan. Pak. Waktu orang-orang zaman dulu beriman kepada Iya. Tuhannya Bani Israel, mereka itu selamat nggak ngikutin apa yang diperintahkan Musa itu? Gimana Ibu Rifa? Orang Israel kan diperintahkan Tuhan nih, Musa hadir datang, bawalah hukum Taurat, ajarkan kepada orang Israel. Jadi Tuhan ketika memerintahkan Musa menjalankan hukum Taurat, seperti kalau kalian berdosa, kalian bisa nih menebus dosanya dengan cara apa? Di imamat, dengan mengorbankan hewan ternak. Pada waktu itu dosa mereka benar-benar tertebus atau cuman hoax doang Pak, janji semua aja? Itu bukan hoax, tetapi itu penebusan yang Ece-ece. tidak sempurna. Bukan ece-ece, Tidak sempurna. Berarti Tuhan Anda memberikan hukum yang tidak sempurna gitu. Kalau kita melihat di dalam Waduh. teks Ini ngeri nih. firman Anda baca Tuhan. kitab Anda dulu bentar. Ini setahu begini saya. Ibu Rifa. Saya hanya menjawab dalam sudut pandang kekristenan. Bu Rifa boleh Oke. punya tanggapan yang lain, tetapi ini tanggapan kita dalam diskusi dalam ranah ilmiah begitu ya. Oke, ilmiah Jadi pakai data ya Pak. dalam iman kami dosa itu harus ditebus ya dengan darah. Memang di dalam perjanjian lama darah domba disembelih itu tidak sempurna. Maka kalau kita melihat manusia telah jatuh ke dalam dosa dalam sudut pandang kekristenan sekali lagi ya, yang memenuhi syarat untuk melakukan penebusan dosa adalah Allah itu sendiri, karena dia harus menyatakan kasih dan keadilannya. Sebab Allah mengatakan kalau engkau melanggar perintahnya,
engkau akan dihukum mati, engkau akan mengalami hukuman, ya. Maka untuk menyatakan kasihnya, Allah akhirnya berfirman, ya. Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, dan itu memenuhi syarat untuk melakukan penebusan dosa manusia. Makanya di atas kayu salib dia mengatakan tetelestai, telah selesai. Karena telah menebus dosa-dosa manusia, ya. Ya, begitu. Kak Rifa, ditanggapi, silakan. Ya, kena mute itu. Gak ada suara. Tahu persis itu adalah doktrin Kristen. Pertanyaan saya adalah kekonsistenan Tuhan Anda. Pertama, bisa tidak Tuhan Anda mengampuni manusia tanpa penumpahan darah? Itu jawab dulu, bisa nggak? Ketika Anda begitu panjang kali lebar menceritakan tentang Tuhan Anda dan keinginan dan keharusan yang dialami, masa nggak bisa jawab pas ini? Bisa nggak Tuhan Anda dalam kitab Anda mengampuni tanpa penumpahan darah? Bisa nggak? Tidak bisa, karena dia yang Oke, berkata oke. harus Kalau melalui begitu, penumpahan darah baru ada kalau pengampunan. begitu, perempuan sundal itu kenapa bisa diampuni? Di situ dikatakan karena banyak berbuat kasih. Siapa yang berbohong, Anda atau Yesus? Saya tadi sudah jawab sama Ibu Rifa. Yang menebus dosa perempuan ini adalah Yesus Kristus. Di mana tertulis bahwa darah Yesus tertumpah pada waktu itu? Di ayat yang ke-50, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu. Ini dia Ya, iman. percaya bahwa Iya, Yesus dia Kristus percaya. itu menyelamatkan dia. Di Yang mana akan dia nanti percaya kalau Yesus mati di tiang salib? Dia kan belum mati di tiang salib. Bagaimana mungkin begini, mempercayai sesuatu yang belum terjadi? Oke, baik. Ini kan salah satu perempuan berdosa yang datang kepada Yesus Kristus. Dan pada saat itu juga banyak murid-murid. Lihat, tentunya perempuan ini mendengar bahwa tujuan kedatangan Yesus untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Iman Ya, inilah yang muncul dalam kehidupan perempuan yang Iya, berdosa. iman itu. apa? Oke, ya. Iman apa? Iman bahwa Yesus mati di tiang salib. Iya. Bagaimana Jadi dia mengimani iman, sesuatu yang belum terjadi? nah itu iman. Dia percaya sesuatu belum terjadi. Coba tunjukkan Itu dalil iman. kalau perempuan itu tahu kalau Yesus akan mati untuk menebus dosa dia. Dari mana Anda tahu informasi ini? Ini ngeri loh. Informasi yang tidak tertulis Anda bisa tahu. Informasi tentang keinginan Tuhan Anda bisa tahu. Ketika Anda Oke, bicara saya tadi, buka Tuhan, datanya. bentar, Anda bilang tadi, Tuhan harus mati. Pertanyaan saya, yang mengharuskan Tuhan harus mati ini siapa, Pak? Untuk Silakan, Pak, menyatakan dijawab. keadilan dan Iya, tunjukkan dari mana kepada saya. Maria, dari mana perempuan ini tahu kalau dosanya akan diampuni? Bukan, Ya kan, bukan itu begitu ya? pertanyaannya. Dari mana Maria tahu ya? Karena Anda menuduh Maria Magdalena ini diampuni karena dia beriman bahwa Yesus akan mati di Iya. tiang salib. Begitu kan? Iya, benar. Dari mana Anda tahu itu? Informasi itu tahu dari mana? Karena dia melihat sendiri bahwa Yesus bersama-sama dengan dia. Bahkan ini juga telah dinubuatkan. Orang kalau lihat kok Anda hebat kali ya. Orang Kristen ini hebat ya. Orang ngelihat aja bisa tahu Saya isi jelasin pikiran dulu, orang, Ibu ya. Rifa. Ya, secara ini saya jelasin dulu. Kalau kita melihat sebelum Yesus lahir ke dalam dunia, ya, tentunya selaku orang Yahudi, ya, orang-orang pada saat itu telah mendengar, ya, bagaimana Yesus tujuannya datang ke dalam dunia. Kalau kita melihat datanya tadi dalam Matius 1 ayat yang ke 23 ya, dikatakan begitu, atau ayat yang ke-21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus karena dialah yang Kok jauh akan banget Pak menyelamatkan. ke kejadian Pak? Saya lagi nanya si Maria, kenapa Bapak bisa tahu kalau dia? Pak, saya lagi bertanya ini pikiran dasar, Maria yang ini Bapak dasar simpulkan. imannya. Saya jawab. Emang Maria baca kitab Taurat? Ini perjanjian baru Bapak konteksnya. ngejelasin saya perjanjian lama. Memangnya si Maria Magdalena itu Bapak tahu dia baca Taurat terus baca Ini pada bukan waktu itu ini perempuan. bukan perjanjian lama, ini Matius. Ini Bapak tahu perjanjian pertanyaan baru. saya nggak? Pertanyaan saya tahu nggak? Pertanyaan saya, Iya, ketika Anda menjelaskan bahwa Maria Magdalena itu diselamatkan karena dia percaya Yesus akan mati menjadi terkutuk di tiang salib, itu Anda tahu dari mana kalau Maria Magdalena tahu bahwa Yesus akan mati menebus dosa dia sehingga dia diampuni? Karena Yesus di ayat itu mengatakan, dosamu diampuni karena kau banyak berbuat kasih, bukan karena darah.
Yesus sendiri sudah mengatakan di situ, kau diampuni karena kau banyak berbuat kasih. Tiba-tiba Anda muncul tahun 2025 mengatakan perempuan itu diampuni karena dia itu beriman bahwa Yesus itu akan mati. Padahal Yesus belum mati. Pak, siapa ini yang berbohong nih? Anda atau Yesus yang lebih tahu? Yesus pada waktu itu hidup bersama wanita itu. Yesus mengatakan di ayat itu, dosamu diampuni karena kau banyak berbuat kasih. Tiba-tiba Anda bilang, dosanya diampuni karena dia beriman Yesus mati untuknya nanti di hari kesekian-sekian. Dari mana Anda tahu itu? Ini pemikiran orang loh yang Anda ceritakan ke saya loh. Saya nggak bawa pemikiran orang. Saya bawa dalil tertulis apa kata Yesus. Oke, saya Ngeri tanggapin ini loh. Ibu. Oke, diberikan waktu. Silakan. Ya, kalau Silakan. supaya Ibu Rifa lebih paham, coba baca baik-baik dengan teliti ya. Itu seluruh Lukas pasal 7 sampai selesai. Dan di situ sebenarnya jawabannya bagaimana Maria ya melihat dengan jelas bahwa Yesus adalah Tuhan yang akan menebus dosa-dosanya. Itulah sebabnya dia merendahkan diri, datang kepada Yesus Di ayatnya dan mana, Pak? Di melakukan ayat mana? perbuatan mananya? kasih. Tepatnya di ayatnya mana, Pak? Dia tahu kalau Yesus ini akan mati menebus dosa dia. Padahal yang mengampuni Yesus. Lucu teman-teman ya, yang mengampuni Yesus. Tapi Bapak ini justru mengambil sudut pandang Maria Magdalena. Yang mengampuni padahal Yesus loh. Ini sama kayak gini ya. Nih ilustrasinya gini nih. Sebelum Saya memberikan kepada Anda baju karena Anda laki-laki. Tiba-tiba ada yang nanya, kenapa kamu diberikan baju? Ya karena dia memandang bahwa si Rifa ini kaya, makanya dia diberikan baju. Dari sisi orang yang diberi baju Anda jawab, padahal yang memberikan baju saya. Tentu niat memberi baju itu saya yang punya niat. Kenapa Uni Rifa memberikan baju kepada Jerry? Karena dia orang miskin misalnya. Itu alasan dari saya tuh. Saya yang harus menjawab alasan itu. Tiba-tiba si Fandi tanya, Pak Jerry, kenapa Uni Rifa memberi baju kepada Anda? Karena saya ini percaya kalau dia itu orang kaya. Padahal kenapa saya bisa memberi baju itu datang dari saya asbabnya. Yesus bilang, kau diampuni karena kau banyak berbuat kasih. Yesus tahu, Yesus yang ngomong. Tiba-tiba Anda bilang, dia diampuni karena si Maria tahu bahwa nanti dia akan ditebus. Lah yang ampuni kan Yesus. Kok karenanya ada pada diri Maria? Satu itu. Yang kedua, Anda kok begitu tahu apa yang diinginkan Maria dan dipikirkan Maria sementara tidak tertulis sedemikian di kitab Anda? Tolong Pak, yang saya butuhkan adalah secara tertulis, apakah Anda mau mengingkari perkataan Yesus yang mengatakan dosanya terampuni karena banyak berbuat kasih dengan membenturkan perkataan Paulus bahwa manusia itu tidak bisa diampuni tanpa penumpahan darah? Tunjukkan dalil eksplisit bahwa memang betul Maria itu sudah percaya Yesus akan mati menebus dosa dia dan dia adalah Tuhan. Silakan Pak. ya saya tanggapi Ibu Rifa. Jadi cara melihatnya begini. Dasar kasih yang dilakukan oleh perempuan itu bukan karena kasih yang dia lakukan untuk memperoleh keselamatan, bukan. Ini salahnya di sini. Dari mana Anda Makanya tahu kan saya Dari mana Anda tahu di ini niat orang lain kok Anda tahu dengar banget dulu, ya? saya jawab dulu. Tolong diam dulu, Ibu Rifa. Tapi Tolong kok- diam dulu. Yaudah saya diam jelasin ya. dulu. Aduh, Ya, kalau nggak oke. bawa data